Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas gimana sih caranya kita berdamai dengan masalah. Saya akan memulai dengan membacakan surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 156. Allah berfirman, kami pasti akan mengujimu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan, sesungguhnya kami milik Allah, dan sesungguhnya hanya kepadanya kami akan kembali. Nah, teman-teman, kalau dari ayat ini kita tahu ya bahwa tadi Allah kasih tahu Allah pasti akan menguji kita nih, teman-teman. Pasti. Allah tuh redaksinya pasti akan mengujimu gitu. Jadi kan udah pasti ya. Kemudian juga dengan apa tuh bidangnya? Dengan ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, ya, buah-buahan gitu kan ya. Kemudian Allah juga kasih tahu kabar gembira nih buat mereka yang sabar ya, yaitu orang-orang yang tadi yang tahu bahwa kita itu dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Jadi legowo dengan semua takdir yang Allah sudah berikan ke dalam hidup kita. Kemudian kita akan lanjutkan nih teman-teman pembahasan kita tentang bagaimana sih berdamai dengan masalah dengan membaca Al-Baqarah ayat 214. Di sini Allah berfirman, apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum datang kepadamu cobaan seperti yang dialami orang-orang terdahulu sebelum kamu. Mereka ditimpa kemelaratan, penderitaan, dan diguncang dengan berbagai cobaan, sehingga Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya berkata, kapankah datang pertolongan Allah? Ingatlah sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Artinya apa nih teman-teman? Artinya Allah mau bilang yang pada mau masuk surga gitu ya. Nah, siap-siap karena Allah juga akan mendatangkan cobaan dan bahkan rasanya kayak diguncang gitu dengan berbagai cobaan. Nah, artinya apa? Artinya jangan lupa ketika memang ini kan memang berarti sudah fitrah gitu ya, Allah akan kasih kita cobaan. Nah, ketika cobaan Allah itu datang, jangan lupa nih kita pegangan sama Allah, karena tali Allah itu nggak akan lepas. Dan Allah juga kasih tahu bahwa sesungguhnya pertolongan Allah itu deket gitu. Yang ada satu lagi yang perlu kita sadari bahwa cobaan Allah itu sudah terukur. Memang sesuai porsi kita nih teman-teman, sesuai dengan porsi kita. Artinya apa? Ketika Allah mencoba, maka yang dicoba sama Allah itu adalah bukan kemampuan, tapi kemauan. Karena Allah tahu kita mampu. Jadi yang dicoba sama Allah adalah kemauan. Kemauan apa? Kemauan untuk bersabar, berbaik sangka sama Allah, kemudian penuh harapan sama Allah. Karena Allah bersama dengan prasangka hambanya. Kemudian juga melihat peluang, mengembangkan diri, kemudian mengasah diri menjadi lebih tangguh, kuat gitu. Ya teman-teman ya, sama-sama kita berjuang. Kemudian juga ada satu kabar gembira nih di surat At-Taghabun ayat 11. Allah berfirman, tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Siapa yang beriman kepada Allah niscaya Dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Nah, artinya apa nih teman-teman? Artinya bahwa memang segala ujian itu datang atas izin Allah. Kemudian Allah akan memberikan petunjuk ke hati. Jadi membuat kita lebih tenang, sabar, lebih yang penting kita adalah tetap berbaik sangka sama Allah. Allah nanti akan kasih petunjuk di hati kita ya. Nah, teman-teman, ini jadi memang pada hari ini, pada kesempatan kali ini kita akan membahas gimana sih caranya kita berdamai dengan masalah.
berdamai dengan ujian yang Allah turunkan, dan itu adalah suatu yang fitrah. Jadi cobaan, masalah, ujian, kesulitan itu adalah siklus kehidupan nih teman-teman. Apa itu artinya siklus? Siklus artinya muter terus. Artinya apa? Masalah, kemudian selesai, masalah, selesai, masalah, selesai. Jadi siklus kehidupan, dan itu adalah fitrah kehidupan. Dan masalah, ujian, kesulitan, cobaan itu adalah watak asli dari kehidupan. Jadi artinya kita nggak usah terkaget-kaget ketika Allah kasih cobaan tersebut teman-teman, karena memang sudah dijelaskan. Ya, tinggal kita bagaimana nih kita menghadapi masalah tersebut. Ya, kemudian teman-teman ada istilahnya kayak gini. Jadi hidup adalah bukan menunggu badai berlalu, tapi hidup adalah menari-nari di tengah badai kehidupan. Jadi kita enjoying aja, hadapi itu dengan legowo, senang, happy gitu. Kemudian coba deh teman-teman, jadi memang Allah kasih tahu juga, karena iman kita diuji, dan karena iman kita menikmati ujiannya gitu. Kemudian juga apabila kita tahu bahwa ini adalah fitrah kehidupan, maka kita akan lebih sabar, lebih enjoy, lebih bisa menikmatinya dengan nyaman. Kemudian juga masalah, kesulitan, cobaan, ujian ini akan membuat kita jadi lebih tangguh, lebih kuat, dan disitulah karakter sejati kita akan terbentuk gitu ya. Nah kemudian ada satu yang bisa kita lakukan adalah ketika cobaan atau ujian atau kesulitan itu datang, maka coba geser posisi kita dari pelaku menjadi pengamat. Ketika kita menggeser posisi kita menjadi pengamat, maka kita akan jadi lebih mudah untuk melihat solusi dan bagaimana sebaiknya kita bersikap gitu. Jadi jangan kita terjebak jadi pelaku aja. Jadi ketika kita bisa disosiasi dulu, kemudian kita jadi pengamat, kita jadi lebih bisa mengambil solusinya atau melihat solusinya. Kemudian juga satu lagi nih yang bisa kita lakukan, yaitu menggeser definisinya nih teman-teman. Bagaimana tuh menggeser definisi? Jadi seringkali masalah adalah didefinisikan sebagai segala sesuatu yang tidak enak. Kemudian anugerah didefinisikan sebagai segala sesuatu yang enak-enak. Nah, coba kita geser definisi itu menjadi masalah adalah segala sesuatu yang menjauhkan kita dari Allah. Kemudian anugerah adalah segala sesuatu yang mendekatkan kita pada Allah. Jadi anugerah ini bisa bentuknya adalah kesenangan ataupun kesusahan, kesulitan. Sama musibah tadi juga bisa bentuknya dalam bentuk kesenangan, apabila memang kesenangan itu membuat kita jauh dari Allah gitu. Segala sesuatu yang membuat kita jauh dari Allah itu adalah musibah. Nah kemudian kalau kita tahu apa sih maknanya dan apa hikmahnya, apa untungnya ya saya menghadapi ujian ini. Kalau kita tahu, jadi kita jauh lebih bisa semangat gitu, semangat, kemudian juga menikmatinya. Gimana tuh kita tahu? Jadi memang masalah atau ujian ini yang pertama membuat kita dekat sama Allah. Kita tahu jadi hikmahnya, merasa dekat, kemudian zikirnya jadi lebih bisa dimaknai, dinikmati gitu ya. Istighfarnya jadi lebih bisa dinikmati, jadi sepenuh rasa gitu kan. Kemudian juga kita meningkatkan ibadah kita, jadi lebih kuat, jadi lebih tangguh gitu, karakternya jadi terbentuk gitu kan teman-teman. Kemudian juga Allah kasih kita banyak pahala, tabungan-tabungan kita. Kemudian juga bahkan Allah kasih tahu hadiahnya itu adalah surga gitu. Kan nggak main-main ya, hadiahnya surga loh teman-teman. Kemudian juga ini menaikkan derajat kita di sisi Allah setiap ujian itu.
Kemudian teman-teman, apa sih yang bisa kita lakukan? Ada 3 hal ya yang bisa kita lakukan ketika kita menghadapi ujian, masalah, cobaan, kesulitan apapun itu. Jadi yang pertama adalah fokus pada segala sesuatu yang dalam kendali kita nih teman-teman. Jadi saya jelaskan lagi bahwa ujian, cobaan ini adalah faktor eksternal. Ya, bisa kejadian, bisa sikap orang, ya bisa kehilangan tadi ya, kehilangan harta benda, segala sesuatu gitu kan. Nah, ini adalah kejadian eksternal. Nah, kita geser dulu fokus terhadap apa yang dalam kendali kita. Tadi adalah kejadian-kejadian tersebut adalah segala sesuatu yang berada di luar kendali kita. Jadi kita akan fokus geser dulu ke segala sesuatu yang dalam kendali kita. Nah, kemudian jadi kita geser kepada apa sih yang bisa kita lakukan. Pilih pikiran nih teman-teman, pilih makna ya, pilih pikiran yang memberdayakan, yang menguatkan, yang mendamaikan gitu, yang membahagiakan, yang produktif. Kemudian juga kita tinggalkan pikiran-pikiran yang tidak memberdayakan, menyempitkan dada gitu ya, melemahkan. Nah, itu yang perlu kita reframing, kita ubah pikirannya. Jadi yang pertama, fokus dengan segala sesuatu yang dalam kendali kita. Pilih pikiran, pilih makna. Kemudian satu lagi ya, kayak kemarin, bahagia adalah permainan pikiran. Kejadian, kita tidak bisa memilih kejadian yang datang dalam hidup kita, tapi bahagia atau menderita adalah pilihan kita. Bahagia adalah apabila kita mampu menemukan makna dari setiap kejadian yang terjadi dalam hidup kita. Dan menderita adalah ketika kita tidak menemukan makna dari kejadian yang terjadi. Ya, jadi seperti itu, kita temukan maknanya, kemudian kita pilih karena ada makna baru, ada pikiran baru, sehingga perasaannya juga jadi lebih produktif, lebih membahagiakan, lebih damai. Dan akhirnya kita akan memilih ucapan, tindakan, sikap, perilaku kita. Gitu ya. Kemudian kita ubah ya keputusasaan, kesedihan menjadi harapan, optimisme. Nah, di sini jadi kita lebih bisa melihat peluang gitu teman-teman, lebih bisa berbaik sangka sama Allah, melihat peluang, kemudian juga meningkatkan ketangguhan kita, kayak tadi ya. Jadi semua akan jadi baiknya. Jangan lupa, segala takdir Allah itu adalah baik adanya dan pasti baik pada akhirnya. Dan yang menetapkan takdir atas kita adalah zat yang paling mencintai kita gitu. Kemudian tadi fokus yang pertama ya, kita fokus pada apa-apa yang dalam kendali. Kemudian yang kedua, jangan lupa kita akan fokus pada solusi ini teman-teman. Jadi jangan berlama-lama dengan kesedihan, dengan keputusasaan, dengan kemarahan. Jadi cepat kita jernihkan, lepaskan perasaan-perasaan yang tidak nyaman, rilis aja. Kemudian juga kita akan fokus pada solusi. Jadi kita maunya apa? Kita mau kemana? Solusinya gimana? Maunya gimana? Kalau kita udah tahu titik solusi, kita maunya ke arah situ, maka kita akan bisa menggambar peta jalannya menuju ke sana gitu. Jadi coba kita bisa tanyakan kepada diri kita sendiri, atas situasi ini apa yang saya inginkan dan apa yang bisa saya ubah, apa yang bisa saya lakukan gitu. Kemudian yang ketiga, jangan lupa untuk menikmati proses nih teman-teman. Jadi kita tadi ya, kembali lagi, Allah akan menilai proses dan ikhtiar kita gitu. Jadi kita nikmati proses itu, karena Allah tidak pernah menilai hasil. Allah tidak menilai hasil, Allah menilai proses. Maka kita bahagiakan proses itu, menikmati setiap prosesnya gitu loh teman-teman. Setiap pencapaian-pencapaian kecil, langkah-langkah kecil kita gitu. Tadi kembali lagi, hidup kita adalah antara alhamdulillah dan bismillah. Jadi langkah kecil kita, selesai langkah kecil pertama alhamdulillah, hadapi lagi tantangan berikutnya bismillah gitu. Jadi terus aja nikmati aja prosesnya. Alhamdulillah, bismillah. Alhamdulillah, bismillah. Jadi antara kita menikmati, merayakan, mensyukuri langkah yang sudah kita buat, kemudian bismillah lagi dengan tantangan yang baru, dengan langkah yang baru. Ya.
Gitu teman-teman, jangan lupa untuk menikmati semua takdir yang Allah berikan kepada kita, mensyukurinya. Kemudian ingat bahwa yang memberikan takdir adalah yang paling mencintai kita dan paling menginginkan yang terbaik untuk kita. Kemudian tetap berbaik sangka sama Allah, karena Allah bersama dengan prasangka hambanya. Jangan lupa fokus pada apa yang bisa kita lakukan, fokus pada solusi, dan juga fokus pada prosesnya, nikmati prosesnya. Gitu ya teman-teman, semoga bisa bermanfaat, bisa melegakan. Bersiap-siap, karena Allah kasih tahu kan, kita akan memang selalu diuji, dan karena memang dunia ini adalah tempatnya ujian. Tetap bahagia, tetap bersyukur, dan menikmati kebersamaan dengan Allah. Saya akhiri, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.